Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Yang akan kita diskusikan saat ini adalah sistem kendali diagram blok aljabar bagian yang kedua, ya, kelanjutan yang kita telah diskusikan pada saat yang lalu. Diagram blok aljabar untuk titik penjumlahan. Nah, ini khusus kita melihat titik penjumlahan, ya, yang lambangnya ada lingkaran dengan silang di dalamnya. Ada dua kemungkinan untuk menggeser titik penjumlahan sehubungan dengan blok. Ya, menggeser titik penjumlahan setelah blok, ya, kemudian menggeser titik penjumlahan sebelum blok. Ya, kita lihat ini karena aljabar, ya, kita harus melihatnya secara lebih luas untuk memudahkan pengertian. Ya. Sekarang mari dilihat pengaturan seperti apa yang perlu dilakukan dalam dua kasus di atas satu per satu. Menggeser titik penjumlahan setelah blok. Ya. Kita perhatikan, ya, diagram blok yang ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Titik penjumlahan berada sebelah kiri blok. Ya, ini bloknya. Ya. Sistem alihnya atau konversinya ini adalah penjumlahannya. Penjumlahannya adalah masukan yang berupa RS ini, kemudian XS ini, ya. Sementara kita tidak usah memikirkan dari mana masukan ini. Ya, kita tahu ada masukan input yang kita kenal, umumnya XS, ya, di sini ini YS. Tapi ini masukan ada pada satu titik, dua masukan, RS tambahan dan XS tambahan. Sehingga setelah titik penjumlahan ini, sinyal keluarannya adalah RS plus XS. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, ya, keluaran yang ada di sini ada RS plus XS. Sedangkan di YS ini, sinyal RS dan XS ini diolah, ya, atau dikonversi, ya, ada fungsi alih GS. Sehingga keluaran YS ini adalah RS plus XS kali GS. Ya. Titik penjumlahan memiliki dua masukan. Tadi, ya, dikatakan keluarannya adalah RS plus XS. Ya, saya jelaskan di sini. Jadi masukan blok GS adalah, ya, blok GS ini RS plus XS dan keluarannya adalah YS sama dengan GS kalikan RS dan XS. Ya, agak saya agak perpanjang supaya Anda paham tentang ini. Nah, mari kita lihat. Ini adalah yang kita dapatkan, ya, dari blok pertama tadi sebagai persamaan satu. Nah, mari kita sekarang coba kita pindahkan, ya, titik penjumlahan kita pindahkan sebelah kanan dari blok ini. Ya, jangan dipikir apa-apa, kita memakai logika sistem alih aja dalam sistem kendali ini. RS sebagai masukan. Kemudian di sini ada sistem alih, ya. Sehingga keluarannya adalah RS kali GS. Nah, betul, ya. Nah, keluaran ini, ya, ini pada titik ini ada penjumlahan, mendapat masukan tambahan lagi dari XS. Sehingga yang kita lihat, yang kita dapatkan adalah XS, jadi YS ini adalah GSRS ditambah XS. Ya, jadi kita lihat ini, ya, persamaan di bawah ini, dua ini kurang bergeser, ya, maksudnya ada persamaan dua. YS sama dengan GSRS ditambah XS. Betul, ya? Nah, sekarang mari kita perbandingkan. Ya. Bandingkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Saya kembali dulu, ya. Kita lihat di sini, persamaannya berbeda, ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan GSRS-nya, ini sama. Ya. Kita perhatikan GSRS-nya sama pada kedua persamaan. Ada GSRS. Tetapi ada perbedaan pada ruas kedua. Ya. Untuk mendapatkan suku kedua yang juga sama, maka dibutuhkan satu blok lagi, yaitu GS.
Ya, satu blok GS ini untuk mengubah supaya YS-nya ini keluarannya sama. Ya, GS ini mengubah XS ini menjadi GS kali XS. Mengapa seperti itu? Ya, mari kita kembali pada gambar yang pertama. Perbedaannya bersamaan di atas ini dengan yang di bawah adalah GSRS sama, yang di sini GSXS, sedangkan di sini adalah XS. Ya, supaya dia sama, maka XS ini harus dikalikan GS. Ya, sehingga XS yang ada di sini dengan ada kali seperti ini ya. Kalau saya berikan XS di sini, maka yang keluar di sini adalah GSXS. Jadi persamaannya menjadi sama. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat GSX ini tidak boleh langsung masuk kemari, tetapi harus melalui suatu sistem alih GS, sehingga muncullah GSXS. Nah, sekarang kita tahu bahwa YS ini, masukkan YS ini adalah ini ya, GSRS ditambah GSXS. Tidak hanya XS, tetapi GSXS. Karena ditambahkan suatu sistem alih. Nah, sekali lagi jangan dipikirkan terlalu rumit, tapi ini adalah sistem aljabarnya ya, untuk memudahkan kita pada waktu nanti melakukan sistem kontrol. Ya. Dan ini sangat bermanfaat dan sangat penting pada waktu nanti Anda merancang mekatronika maupun PLC. Ya. Menggeser titik penjualan sebelum blok. Ya, kalau bentuknya seperti ini, ya, penambahan sudah ada di sini. Ya. Jadi lupakan yang tadi ya. Ini kita ada sistem baru. Ada sistem baru lagi yang bentuknya adalah seperti ini. Ya. Nah, bentuk seperti ini nanti akan kita alihkan, tapi kita cari persamaannya dulu. Ya, baik. Ini adalah sistem alih. RS itu adalah masukan. Berapa besar keluarannya? Yaitu RS kali GS, karena sistem alihnya adalah GS. Ya. Nah, ini merupakan masukan. Ya. Kalau kita memberikan masukan XS di sini, maka GS RS ini plus XS ini menjadi keluaran. Sehingga persamaannya menjadi YS sama dengan GS RS plus XS. Saya tulis persamaan 3 di sini ya. Nanti persamaan ini saya copy ke halaman selanjutnya supaya kita tahu. Ya, pahami dulu ya mengenai persamaan ini, bagaimana persamaan ini terjadi. Keluaran, Anda perhatikan panahnya, ini keluarannya. Jadi kalau panahnya ke bawah itu adalah berbeda ya. Sekarang geser titik penjumlahan sebelum blok. Ya, kita dapatkan persamaan. Diagram blok ini ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, kita geser. Nah, masukannya ada RS di sini. Yang di bawah masukannya adalah XS ya. Sehingga keluaran dari penjumlahan ini adalah RS plus XS. Keluaran ini sinyal yang berdomain frekuensi ini diolah di sini ada sistem konversi GS atau sistem alih ya. Sehingga keluarannya YS ini adalah RS kali GS ditambah XS kali GS. Ya, itu adalah persamaan keempat. YS sama GS kali RS ditambah GS kali XS. Nah, kita bandingkan dengan persamaan 3 yang sudah kita evaluasi pada waktu penjumlahan, titik penjumlahan ini masih di sebelah kanan. Nah, kita lihat berbeda. Persamaan keempat ada kelebihan GS ini ya. Bagaimana agar bisa dia sama? Bagaimana agar bisa biar dia sama? Ya, agar bisa dia sama, ini harus dibagi dengan GS. Ya, artinya XS ini harus difungsi alihkan ya dengan seper GS. Ya, sehingga kalau dikalikan GS-nya menjadi hilang, tinggal XS. Nah, mari kita lihat. Ya, setelah kita bandingkan, ini dikatakan harus masuk satu blok lagi,
blok sistem alih super GS. Kok bisa begitu? Mari kita lihat. Setelah XS melalui blok alih sistem alih ini, hasilnya di sini adalah XS per GS. Akan dikalikan ya. Ada masukan RS dari sini. Sehingga yang kita dapatkan di keluaran setelah penjumlahan adalah RS ditambah super GS kali XS. Nah, keluaran di sini ini masuk sistem alih GS, sehingga YS-nya ini menjadi RS kali GS ditambah super GS kali GS, artinya 1 kali XS. Jadi sama, kembali menjadi sama dengan persamaan ketiga. Nah, itu adalah caranya kalau kita memindahkan titik penjumlahan ke sebelah kiri dari blok. Ya, di mana asalnya bloknya sebelah kanan, kemudian sekarang sebelah kiri, sekarang bloknya kita taruh di sebelah kanan. Ya, itu caranya. Blok diagram aljabar pada titik pengambilan. Ya, tadi kita pada titik penjumlahan, pada titik pengambilan atau titik referensi. Ya. Ada dua kemungkinan untuk menggeser titik pengambilan atau referensi ini sehubungan dengan blok. Ya. Menggeser titik pengambilan setelah blok, ya, atau menggeser titik pengambilan sebelum blok. Ya, mari kita lihat ya, pengaturan seperti apa yang harus dilakukan dalam kasus blok di atas satu persatu. Ya. Ini adalah titik referensi ya. Bukti bahwa ini titik referensi adalah panahnya ini keluar semua. Ya. Dibanding kalau titik penjumlahan panahnya masuk. Nah, kalau kita lihat dari blok ini tadi ya, sudah kita dapatkan persamaan XS sama dengan RS. Ya. Dan YS sama dengan GS RS. Ya. Ketika kita memindahkan GS dengan RS, YS akan sama nilainya. Di mana YS adalah RS kali GS. YS sama dengan RS kali GS. Kemudian keluarannya ini ada harusnya XS ya. Tetapi yang kita lihat keluarannya adalah RS kali GS. Ya. Jadi XS di sini itu menjadi RS kali GS. Ya, X-nya di sini. Ya. Nah, ini ada kelebihannya. Padahal kalau kita lihat ini persamaan. Ini persamaan sebelumnya ya, bawah yang saya highlight dengan hijau ini persamaan sebelumnya. Kita lihat XS itu hanya RS. Kok ada ketambahan GS? Itu sebabnya supaya menjadi XS harus kita kalikan dengan super GS. Ya. Kalau ini tadi RS GS dibagi GS, maka RS sama dengan XS. Ya, demikian. Ya. Pergeseran titik pengambilan sebelum blok. Ya. Perhatikan diagram blok ini ya. Ini ada RS, ada GS, ini YS. Ya. Keluarannya adalah YS itu adalah RS kali GS. Ya. Kemudian XS ini sama dengan YS. Ya, atau sama dengan juga RSGS. Nah, coba kita pindahkan ya, titik referensinya atau titik pengambilannya. Kita pindahkan. Ya. Jadi ini jangan ditambahkan dulu ya. Kita lihat di sini bahwa RS sama dengan GS. RS sama dengan XS. Ya. Kemudian YS ini adalah RS kali GS. Ya. Ini persamaan sebelumnya ya. Nah, kita lihat padahal di sini ini RS ini XS ya, XS ini adalah GS kali RS ya. Padahal kalau kita lihat dari titik ini sebelum saya tambahkan ini RS sama dengan XS. Padahal XS ini sama dengan GS kali RS. Itu sebabnya supaya keluarannya itu menjadi RS kali GS ya, X-nya ini menjadi GS RS ya, maka harus ditambahkan suatu blok lagi ya, blok pengalih sehingga yang keluar di sini RS dikalikan GS sehingga XS ini menjadi
eh, GS kali RS. Ya, ini persamaan sebelumnya ya. Ya, saya kira demikian ya untuk latihan aljabar ini.